Atlassian sempat turun hampir 60% dari high-nya. Tapi begitu earnings kuartal 3-nya keluar, sahamnya langsung rally 18% dalam satu malam. Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton sampai habis. Hai semua, balik lagi sama aku Amel dan hari ini aku bakal ditemenin sama Aga. Tim ini kan perusahaan di balik Jira, Confluence, sama Trello, ya kan? Tools yang biasanya tuh banyak banget nih dipakai sama orang kantoran. Kamu sendiri pasti familiar kan? Oh iya, sangat familiar dong. Jira itu udah kayak standar industri buat project management. Tapi menariknya, sahamnya sempat babak belur turun 60%. Namun belakangan tiba-tiba rally kencang pasca earnings. Jadi ini kasus yang seru banget buat kita bedah. Nah, ini yang kita mau bahas hari ini sih. Karena banyak banget nih yang lihat spike langsung FOMO, tapi ada juga yang kayak kebalikannya, skeptis karena harganya udah naik, terus udah naik tinggi lah gitu pokoknya. Jadi kita mulai bahas dari earningsnya dulu ya, Gak? Oke, Gak, walk me through. Apa sih yang sebenarnya terjadi di earningsnya Atlassian kemarin? Jadi tanggal 30 April kemarin, si Atlassian ini rilis laporan Q3 fiscal year 2026. Dan hasilnya, beat di semua lini. Total revenue tumbuh 32% year over year jadi 1,79 miliar dolar. Wall Street cuma ekspektasi 1,69 miliar dolar. Jadi selisihnya hampir 100 juta dolar. Oke, selisihnya 100 juta dolar, itu gede banget sih menurut gue. Dan yang bikin menariknya, cloud revenue mereka naik 29% year over year, menembus 1,1 miliar dolar. Ini penting karena cloud ini mesin pertumbuhan utama mereka ke depannya. Oke, itu kan top line-nya ya. Nah, kalau dari sisi profitabilitas itu gimana, Gak? Nah, ini yang bagus nih. Adjusted EPS di angka 1,75 dolar, jauh di atas ekspektasi 1,32 dolar. Non-GAAP operating margin juga naik dari 26% ke 34% year over year. Jadi, bukan cuma revenue naik, tapi marginnya juga membaik secara signifikan. Oke, tapi itu kan satu kuartal nih. Kira-kira ada data lain nggak sih yang bisa nunjukin kalau ini tuh bukan cuma one time thing gitu, Gak? Jelas ada dong. RPO atau Remaining Performance Obligations tumbuh 37% ke angka 4 miliar dolar. RPO ini ibaratnya sebuah kontrak yang sudah ditandatangani, namun belum diakui jadi revenue. Jadi ini kasih visibilitas revenue ke depan yang sangat kuat. Dan mereka juga naikin guidance revenue tahunan dari sekitar 22% menjadi 24% growth. Oke, pantesan sahamnya spike jadi 18% after hours ya. Angka-angkanya juga emang solid. Terus aku tuh dengar ada satu katalis lagi yang bikin investor tuh semangat gitu. Ini tuh AI-nya bukan, Gak? Nah, betul. Jadi, Atlassian nggak cuma nambahin fitur AI ke produk yang sudah ada, mereka juga lagi redesign cara kerja di mana AI agent jadi teammate yang bisa mengeksekusi tugas secara otonom. Produk kunci mereka namanya Rovo. Nah, untuk lebih detail ya, Rovo ini seperti AI agent yang sudah terintegrasi ke Jira dan juga Confluence. Credit usage Rovo tumbuh lebih dari 20% month over month. Dan yang menariknya nih, customer yang pakai Rovo, ARR-nya tumbuh 2 kali lipat lebih cepat dibanding yang nggak pakai. Jadi itu data langsung dari earnings call. Oke, 2 kali lipat lebih cepat, itu signifikan banget sih. Nah, betul tuh Mel. Dan mereka juga luncurkan yang namanya Teamwork Graph. Ini semacam nervous system data enterprise yang menghubungkan project, dokumentasi, goals, dan juga workflow dalam satu konteks. Jadi, AI agent mereka bisa lebih pintar karena punya konteks organisasi yang lebih lengkap. Oh, berarti ini tuh bukan cuma narasi AI yang kosong, tapi mereka tuh juga udah ada data adopsi yang konkret ya, Gak? Betul. Nah, cerita tim ini bukan cuma soal earnings beat satu kuartal. Ini juga soal transisi dari software collaboration company jadi AI narrative platform. Kalau transisi ini berhasil, addressable market mereka bisa jauh lebih besar. Oke, berarti kan ini dari sisi fundamentalnya udah cukup jelas kan. Sekarang gue penasaran nih sama chartnya. Rally 18% itu kan bukan berarti otomatis langsung naik terus gitu kan, Gak? Gimana sih kondisi teknikalnya? Nah, kita mulai dari daily dulu ya. Secara daily, tim ini memang lagi menunjukkan momentum penguatan jangka pendek. Kalau kita lihat struktur harganya, udah terbentuk yang namanya pola higher high dan juga higher low. Yang konsisten kita lihat di sejak bulan April ya. Ini sinyal klasik bahwa buyer sudah mulai mendominasi. Oke, berarti strukturnya udah sehat, terus tapi ada nggak sih yang perlu diwaspadai? Nah, tentu ada Mel. Penguatan ini menyisakan gap di area 69-77 dolar. Gap ini terbentuk saat harga spike pasca earnings dan belum pernah di-fill. Di analisa teknikal, gap kayak gini sering jadi magnet harga.
Bisa direvisit sewaktu-waktu kalau terjadi koreksi yang dalam. Oke, noted. Terus sekarang harganya tuh lagi di level berapa sih, Ga? Nah, ini yang paling krusial nih. Harga udah mendekati area moving average 200. Ada di sekitar level $124. MA200 ini merupakan indikator yang banyak diperhatikan institusi dan juga fund manager buat nentuin tren jangka panjangnya. Selama harga masih di bawah MA200, secara teknikalnya tren utama masih dianggap bearish sih. Berarti sekarang semua tuh pada ngeliatin ke MA200 ini dong ya, Ga? Ya, bener Mel. Retest ke area MA200 ini bakal nentuin apakah tim ini bisa break dan close di atasnya, atau justru malah tertolak dan juga koreksi lagi. Moving average 20 di sekitar harga $90. Terus kita lihat juga MACD positif dengan histogram yang masih naik dan RSI harian di angka 68 mendekati overbought. Tapi belum masuk ke zona jenuh beli. Kalau momentum ini berlanjut, kita bisa melihat bahwa target selanjutnya di Fibonacci extension 1,618 di sekitar area $140. Nah, kalau kita zoom out ke weekly itu gimana? Nah, kalau weekly ini beda cerita sih, Mel. Harganya masih jauh di bawah MA200 yang berada di area $180. Jadi, meskipun daily-nya sudah mulai bullish, konteks tren besarnya secara weekly masih bearish sih. Oke, ini berarti penting buat diingat ya, biar orang tuh nggak terlalu agresif. Tapi kabar baiknya, harga sekarang lagi menguji Fibonacci retracement di 0,5 di sekitar harga $110. Level 50% ini secara historis sering dijadikan area pivot. Kalau memang berhasil break dan sustain di atasnya, target berikutnya tuh bisa ke Fibonacci 0,618 di sekitar harga $133. Lalu resisten quote selanjutnya berada di area $157 sampai ke $164. Kalau kita lihat, MACD-nya juga secara weekly masih negatif, tapi mulai menunjukkan adanya convergence. RSI weekly ini di angka 52,7, zona netral yang masih punya ruang ke atas. Oke, dari semua ini nih, tim menurut lu tuh bisa layak nggak sih masuk ke watchlist? Nah, kalau kita gabungin secara fundamental dan juga teknikalnya, tim ini layak masuk watchlist. Bukan untuk langsung dibeli ya, tapi buat dipantau dengan parameter yang jelas. Tadi kan dari fundamentalnya sudah kelihatan ada revenue growth 32% yang beat expectation. Cloud juga akselerasi, ada margin improvement, RPO juga kasih visibility yang kuat, dan juga narasi AI yang ada di data adopsi konkret. Dari technical, daily, juga udah nunjukin struktur higher high, higher low yang sehat, dan harga lagi mendekati MA200. Konsensus analis juga masih kasih average target price di angka $143 dengan rating buy. Oke, tapi kayak gini pasti tetap ada resikonya yang nggak bisa diabain. Apalagi yang pertama itu valuasinya. Meskipun udah turun dari peaknya, tim itu masih diperdagangkan di multiple yang relatif tinggi buat software company. Terus buat pertumbuhannya, kalau misalkan melambat, multiple compression juga bisa terjadi, ya kan nggak? Ya betul Mel. Dan ada juga resiko makro di baliknya. Inflasi software yang sticky, suku bunga yang masih tinggi, dan juga potensi pemotongan budget enterprise bisa jadi headwind. Data PPI terbaru nunjukin inflasi software di atas headline rate. Terus buat kompetisi AI ini tuh juga ketat kan ya? Nah, sangat ketat nih. Kita lihat bahwa Microsoft dengan Copilot-nya, terus juga ada ServiceNow, dan juga pemain SaaS lainnya juga agresif di AI workspace. Atlassian harus bisa buktiin nih kalau Rovo bisa jadi lebih dari sekedar fitur tambahan. Dan dari sisi teknikalnya, daily memang sudah mulai bullish, tapi weekly trend secara besarnya masih bearish. Jadi rally yang kita lihat sekarang bisa aja cuma technical rebound di dalam downtrend yang lebih besar. Oke, Gak. Semua nih kan udah dibahas nih sama lo. Terus boleh nggak sih rangkumin level-level penting yang bisa dipantau buat yang nonton? Nah, dari daily, kita bisa perhatikan untuk harga meretest di area MA200 di sekitar harga $124. Itu merupakan level konfirmasi reversal. Kalau bisa break, harga selanjutnya berada di Fibonacci extension 1,618 di sekitar harga $140. Tapi kita juga mesti waspada juga terhadap gap yang masih belum diisi, yaitu di area $69-$77. Dari weekly, level pivot ada di Fibonacci 0,5 di sekitar $110. Kalau bisa sustain di atasnya, target berikutnya di angka $133, lalu resisten kuat di angka $157-$164. Invalidation point-nya kalau harga turun break di bawah gap area di sekitar harga 69. Nah itu kalau misalnya harga menyentuh di situ, struktur recovery-nya bisa gagal dan kita harus evaluasi ulang.
Oke, jadi intinya harus dipantau, gak boleh buru-buru, sama harus punya batasan yang jelas ya, gak? Betul, Mel. Nah, buat kalian yang nonton, kalau lihat saham kayak tim ini rally kenceng abis earnings, kalian tuh tipe yang langsung ikut beli atau langsung nunggu konfirmasi dulu? Tulis di kolom komentar. Oh ya, buat kalian yang baru mau mulai investasi sama Amerika, sekarang lagi ada promo special deposit untuk nasabah baru di XTB. Ingat ya, semua konten ini murni edukasi, bukan rekomendasi beli atau jual. Selalu riset mandiri sebelum ambil keputusan. Sampai ketemu minggu depan, bye!